Siapapun orang yang berpegang dengan dua wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah, tentunya pemahaman para sahabat tidak ada orang bisa menyesatkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu mau bersabar berpegang dengan sunnah, karena orang berpegang pada sunnah banyak yang orang yang memfitnah. Bahkan saudara mengaku dirinya muslim tapi hakikatnya munafik, tidak senang bahwa membenci ahli sunnah, tapi ahli bid'ah tidak dibenci. Terkadang saudara-saudara kita mengaku sunnah begitu karena penyakit dengki dalam hatinya, padahal prinsipnya manhajnya sama tapi muncul kedengkian. Makanya kita hendaknya yaitu menjauhi hawa nafsu, wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsumu itu akan memalingkan kamu, memisahkan kamu dari jalannya Allah yang hak. Ini prinsip agar kita tidak diseret ke sana kemari. Kondisi apapun berpegang ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi keamanan satu jiwa. Wa qauluhu, dan juga sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini. Ini sesungguhnya saya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fikum, sungguh aku telah meninggalkan kepadamu, menitipkan kepadamu syai'aini, dua perkara. Apa kata beliau? Lan tadhillu ba'dahuma. Setelah kamu mau berpegang dua perkara ini tidak akan tersesat. Jadi orang mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Karena Al-Quran hidayah, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Demikian juga hadis, karena hadis itu penjelas Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran ini wahai Nabi, litubayyana, agar engkau memberi penjelasan, menjelaskan makna Quran ini kepada manusia. Kenapa Al-Quran itu ada yang mujmal dan ada yang mutlak, perlu muqayyadnya dari hadis. Mujmal perlu tafsilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti wa aqimus sholatu mujmal. Dirikan sholat. Gimana sholatnya? Kembali hadis sallu kama raaitumuni usalli. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tapi kita tidak tahu berapa nisabnya, apa yang harus dikeluarkan, kepada siapa, kepada siapanya disebutkan dalam ayat. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya. Namun benda apa yang harus dikeluarkan zakatnya, nisabnya apa, kembali kepada sunnah beliau. Nah, apa yang ditinggalkan oleh beliau kepada umatnya ini, fikum, maknanya umatnya yang muslim, umatnya yang beriman. Karena orang beriman mengimani kitab Allah, mengimani hadisnya beliau, kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah sebagai badalnya syai'aini. Apa dua perkara itu? Kitab Allah yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnati maknanya hadisku, bicara beliau, amal beliau yang untuk umatnya, takrir beliau, akhlak beliau, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu wahai hambaku yang beriman, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini contoh yang paling bagus. Uswatun hasanah, sifat mubalaghah, fa'alah. Maknanya tidak ada yang paling baik untuk panutan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bicara dasarnya wahyu, bukan dari perasaan dan bukan dari penemuan, tetapi dan bukan dari firasat. Namun itu adalah wahyu Allah. Ini menunjukkan makna sunnah yang nomor dua, yaitu mempunyai makna hadis ketika berganding dengan Alkitab was sunnah. Dan dua hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita mengembalikan semua urusan kepada dua marji', dua penjelasan ini, yaitu Al-Quran dan sunnah sahihah. Tentunya pemahaman Al-Quran kita harus kembali kepada ahli tafsir yang muktabar, dan Al-Quran harus ditafsirkan pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran turun kepada beliau, bukan langsung pada manusia secara umum, tapi kepada beliau, dan beliau yang menjelaskan kepada para sahabatnya. Ini kunci keberhasilan, kunci ketenangan jiwa, dan kunci agar kita tidak diseret oleh orang kesana kemari. Makanya orang Islam banyak yang awam itu tertarik kesana kemari karena tidak mau menuntut ilmu. Ketika fitnah bergejolak, yang jadi korban orang awam. Para ulama subhanallah tidak berubah prinsip mereka.
walaupun mereka tidak mengadakan seminar, karena Al-Quran dan Sunnah tidak bertentangan satu sama lainnya. Inilah nikmatnya orang-orang yang ahli hadis, ahli sunnah. Ada huru hara, ada fitnah, tetap istiqamah di atas dalil.